Kembali lagi nih pengen siaran, pengen sahur. Boleh dong. Karena kita hari ini adalah pengen siaran episode pertama spesial Ramadan. Benar, untuk menyambut bulan puasa kita tayang khususnya di sahur ya. Betul, karena memang kemungkinan Coki dan Muslim untuk ada di acara Sahur TV sangat 0%. Oh iya. Karena kita mempunyai track record yang Dulu aku pernah bro di acara sahur bro. Tapi kan itu sebelum kejadian yang Ya, sebelum mengguncangkan selesai. dunia pada saat itu. Sebenarnya kita memang sekarang mungkin aja ada di acara sahur. Cuma kita susah melawan bro. Betul bro. Misalnya ayo kita sahur, yang nggak sahur kafir di neraka terbakar. Kan tidak mungkin Tidak mungkin lawakan begitu. seperti itu kita Oh, masukkan iya, ke sana. iya, iya. Dan juga kan kalau yang di acara sahur kan lebih baik yang track recordnya lebih oke. Karena kan kalau misalnya kita di acara sahur, ayo kita sahur. Nanti nonton sahur, ini bukannya yang ada di Instagram. Nah, kan Ya, lagian yang ngajak sahur orang tidak beragama ya kan. Ayo kita sahur, lu aja agama kagak, kita sahur. Iya, jadi maksudnya jadi kontradiksi. Iya, Jadi iya. bener kita di YouTube. Makanya kita bikin konten sendiri. Kalau ini memang acaranya di jam sahur, tapi untuk semua orang. Oh. Iya, untuk semua orang. Yang tidak puasa juga boleh nonton dong. Boleh. Boleh ya? Boleh dong, untuk semua orang, Benar. bebas. Tapi yang akan berpuasa juga, yang akan sahur juga, nggak apa-apa juga nonton. Dan memang Sampai saya jam berapa sih sahur? tergantung beda-beda daerah, Bro. Ya, tapi biasanya berapa jam? Enggak, startnya intinya sahur sekarang juga boleh. Oh gitu. Ini penyiar sahur tapi nggak ngerti sahur ya kan. Nah, maksudnya kita kan tayang jam 3-an nih. Ya, berarti maksud dari sebenarnya jam 3 dari jam 12 sampai- juga udah boleh. 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 Tapi lebih baik tuh mendekati subuh. Subuhnya jam? 4:30, kalau di Surabaya jam 4, tergantung berbeda-beda. Berarti- Atau iya. berhentinya sahur ada yang nunggu subuh, ada yang kehabisan lauk, nasinya habis, tergantung daerah-daerah. Oh gitu. Iya, tergantung culture keluarga masing-masing. Berarti gue yakin nih penonton kita nih Deadwood, orang-orang pengangguran, itu kan biasa hidup dalam adrenalin. Yoi. Karena tidak ada kerja apa. Benar. Jangan-jangan sahurnya juga adrenalin, bro. Apa sahur? Jam berapa paling maksimal? 4:30. 4:30. Benar. Dia makan sahurnya jam 4:30 kurang 10 menit. Benar. Iya. Masak dulu lagi. Udah gitu masaknya yang ribet yang kakap asam manis. Maksudnya kan benar-benar memacu adrenalin. Apakah 10 menit ini akan selesai gitu, bro? Itu apa tukang beduknya baru duk dipegangin tangannya. Nah, kakap saya belum matang. Adrenalin. Iya bisa jadi, bro. Tapi dia tuh jangankan apa Pak, paling nasi putih doang dimasak terus. Oh iya. Nggak ada lauk-lauk. Garam, Biasa nih, bro. Deadwood anak kosan yang Iya, bekerja iya. kerjaan paling andalannya apa? Mie instan. Apa namanya? Mie instan sama nasi putih, Bro. Iya. Biasanya mie-nya dimakan sekarang, kuahnya ntar malam. Oh iya bener ya. Karena kemiskinan melanda mereka. Mie-nya untuk sahur, Iya. kuahnya buka puasa. Berbukalah dengan mecin. No? Ya udah. Karena ini bulan puasa spesial, pasti beritanya ada hubungannya dengan bulan puasa. Betul. Sorry, ini kita technically belum mulai kan puasanya? Udah dong. Udah. Maksudnya kemarin. puasanya kan mulainya setelah beduk. Iya. Oh Ya, iya. tapi emang ini di bulan puasa. Start berpuasanya. Iya, jadi, masih boleh ngomong-ngomong kasar. Bukan masih boleh ngomong-ngomong kasar. Kalau keceplosan masih agak dimaklumi. Iya, tidak bisa ngomel. Anda batal, orang belum mulai. Iya. Masih. Oke. Ingat, berita yang ada hubungannya sama Pinter bulan. juga nih dimulainya jam 3 ya. Bener. Kalau jam-jam itu jam 8 Yang susah. kasihan nonton yang pagi-pagi. Iya. Aku ingin menonton, pengen siaran. Iya. Bangsat lu. Pada bangsat. Lanjut. Ayo. Berita. Berita pertama. Yuk. Ini karena biasanya kalau misal puasa nanti mau lebaran ada outfit baru dong. Nah ya, ini ada dunia lifestyle. Jadi ini akan membahas harga outfit of the day Uya Kuya. Jadi beritanya serius loh. Ada wow-nya loh. Wow, harga OOTD Uyakuya fantastis. Ada wow-nya loh. Sebenarnya ya yang fantastis tuh dari Uya Kuya tuh mengapa masih ada yang menganggap acara dia tuh asli, bro. Oh iya Itu yang fantastis. Kita nggak bahas fantastis ya. Yang fantastis adalah nganggep acara rumah Uya. Itu asli. Mohon maaf ya, khusus rumah Uya. Saya punya pesan pada Anda. Saya nggak masalah rumah Uya settingan apa enggak. Fungsi ustazah itu, Umi itu apa di situ? Ditanya, Umi, apa hukumnya berbohong dalam pacaran? Uminya yang dilarang ya pacaran lah, Umi. Umi, dengarkan saya Umi.
Apabila Anda menonton ini, dengarkan saya ini. Ya iya dong. Hukumnya apa berbohong dalam pacaran apa? Jangan sampai berbohong dulu. Hukum pacarannya dulu. Umi, Anda itu fokusnya, bukan bohong dalam pacaran. Itu dia permasalahan. Yang fantastis adalah fungsi Umi di situ. Tapi ya nggak apa-apa sih, cuma saya saran doang. Itu saran. Harus lebih tegas dalam. Jadi, ada yang outfit of the day-nya nggak kita bahas? nggak perlu. Umi lebih penting. Tapi jangan bahas agama ya. Agama. Ini karena bulan puasa kita harus ngomong yang baik-baik ya. Betul. Next. Oke, lanjut. Oke, next ada hukum nonton di bioskop. Jadi menonton bioskop itu haram hukumnya karena di dalamnya terkandung. Ini apa ini? Dari apa? Indonesia Bertauhid Official. Nah, nggak ada masalah dengan akun itu. Nggak masalah. Nggak ada masalah dengan akun itu. Cuman yang masalah adalah kalau kita mengomentari tentang ini. Karena tidak ada orang yang benar-benar paham hukum di sini. Benar. Kayaknya masalah ini akan kita bahas bersama Habib Jafar. Benar. Kalau kita yang ngomongin soal ini, bisa aja kita yang masuk di akun ini. 2 orang, 3 orang pengen siaran, pengen dihukum ya kan? Masalahnya gini, kalau gua sama Muslim, kita sudah berpengalaman enjoy the ride. Tapi apakah Fahri kan baru fase genit-genit. Masa aku baru genit-genit berapa minggu sudah diserang sobat gurun gitu. Dia pengumuman promo tayang sampah pengen siaran jam segini, tapi fotonya candid-candid gitu. Masuk. Makanya ini karena hukum nonton bioskop. Narsis berkedok ini ya. Promo bangsa ini emang. menonton bioskop haram, kita nggak No mau comment. karena Nanti kita malah ada di sini. Iya. Takutnya malah ada di akun Iya. Indonesia Bertauhid biar yang berkompeten aja, yaitu Habib Jafar. Nanti kita bikin konten sama Habib Jafar. Bener. Kita akan bikin konten sama membahas hukum haram itu haram. Biar Habib Jafar yang masuk akun ini. Oke, lanjut. Apa nih? Oke, berita ketiga. Punya penghasilan 2 juta rupiah per detik, Sultan Brunei nggak tahu cara ngabisin hartanya kayak gimana. Nah, buat 2 juta per detik. Sri Baginda Sultan Brunei. Bentar, ente ngomong nyamannya berapa detik tadi? Sri Sultan Baginda Brunei. Ente ngomong itu udah 6 juta duit masuk. Nah, bahkan tadi lo ngomong itu udah berapa puluh juta. Nah, jadi buat Sri Baginda kalau secara kebetulan nonton ini, kalau Sri Baginda Sultan bingung, Brunei, ya. Sultan Brunei bingung habiskan 2 juta per detik ini, viewers kita Sri Baginda ya, yang sering komen-komen tuh itu membutuhkan belas kasihan Sri Baginda. Benar. Betul, Bro. Kalau dia bingung tuh di Indonesia banyak yang Enggak membutuhkan. gini, Sultan Brunei tak tahu cara menghabiskan. Dia bingung Iya. menghabiskan duitnya. Ini Deadwood bingung menjalani hidup. Menghabiskan waktu dalam hidup, Bahkan dalam Deadwood belenggu. dikasih 2 juta, bingung juga ngabisin ya, Bro. Iya. Karena terlalu biasa dengan hidup susah. Benar. Dia dapat 2 juta juga. Tapi ini berarti berita soal duit sensitif banget ya. Iya. Kan ada orang yang sensitif dengan agama. Lu kebayang gak sih Sultan Brunei itu kalau 1 detik 2 juta, dia misalnya nanya, ini berapa DP motor? 5 juta, bentar. 6 juta kembali 1 juta. Gokil banget, Bro. Dia cuma gitu doang. Iya. Aduh, gua mau beli nih 20 juta. Iya. Gimana caranya? Bentar. 1 2 3 Enggak, dia Udah ada nih 20 juta. enggak. Dia beli motor. Sulit banget, anjir. Sultan Brunei 2 juta per detik. Iya. Dia mau beli motor baru ngetes. Iya. Berapa nih, Pak? Enggak, udah lunas. Saking cepetnya duitnya masuk. Udah lu jangan bahas duit. Jangan bahas 2 duit. juta per detik itu gokil banget, Bro. Duit harta terlalu sensitif, Bro, bagi Deadwood, Bro. Udah, Kita iklan aja. iklan aja. Iklan ya. La 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 la. Hai, tentang Muslim. Kenapa, Toki? Kamu tahu nggak ini apa? Ini kan polis line. Betul, ini adalah garis polisi. Benar. Garis yang nyaris saja ditempelkan di kos-kosan kita. Hampir. Terus apa fungsinya ini? Ini bisa dipakai untuk mencegah tamu tidak diundang. Wow. Misalnya Anda tidak ingin ada teman-teman Anda yang nebeng ke kosan Anda untuk mencuri sisa makanan Anda, Benar. numpang tidur. Cukup menggunakan polis line. Oh. Dengan Anda taruh di depan kosan Anda, teman Anda akan mengira Anda ditangkap karena narkoba. Benar Jadi dong? nggak bakal masuk. Tidak akan masuk. Oh, makanan-makanan juga bisa ya? Bisa juga. Menu sahur nanti kasih ini. Misalnya, biar nggak diambil ya. Betul. Misalnya Anda ke warteg
Benar? Ya, mau buka ke warteg, saya pesen. Nah, begitu mau ditagih bayar, pasang ini. Yang punya warteg, aduh aku mau menagih tapi ada polis lain. Gak bisa bro. Dengan ini bisa mencegah yang masuk-masuk bro. Benar-benar. Ini polis lain bisa dipasang untuk garis kemiskinan nggak? Wah itu kayaknya bisa juga sih. Bisa juga. Bisa juga. Deadwood, Anda butuh ini. Ya kan? Biar Anda sadar hidup Anda di mana, ya kan? Ini diganti, dilarang melintas garis kekayaan. Taruh di rumah Anda selalu di bawah garis kemiskinan. Polis lain menghalangi tamu tidak diundang. Polis lain menghalangi pengaruh asing. Pengaruh asing maksudnya kalau globalisasi jangan dibahas. Nah, khusus di momen ini karena ini adalah bulan Ramadan dan bulan Ramadan ini kan pakai kalender penanggalan Timur Tengah. Benar. Kita khusus akan bikin top chart 20 Arabic song. Oke. Dan karena saya tidak bisa pronunciation lagu-lagu dari Timur Tengah, Benar. saya serahkan kepada Bapak Teritan Muslim yang lebih familiar ya. Oke. Karena keluarga lo juga ada yang di Timur Tengah kan. Benar. Nah, silakan. Langsung aja 3 besar. Nomor 3 Iya. adalah Faikal Mignon Iya. dengan judul El Alamia. Ini yang mana yang penyanyinya, yang mana Yang judulnya? ini judulnya. Ini penyanyinya. Ya saya ngerti bahasa Arab. Tapi kan juga- dari kiri ke kanan. Oh iya. Iya, kita nggak tahu, Bro. Enggak Ini ada Faikal Mignon, El Alamia New. Oh, berarti iya Yang yang mana? penyanyinya masa New anjir? Enggak ini. Oh iya. Ini Faikal penyanyinya. Mignon. Ya. Oh. Oke. Faikal Mignon. Ini kalau kita lihat video klipnya kayak di Amerika, Bro ya. Kenapa ada cewek-cewek tidak berhijab? Ini jangan memfitnah bahasa Arab. gitu. Enggak, ini kan maksudnya kan video klipnya kan lebih umum Oh, gitu. coba yang kedua. Ya, ini ya. Dari Sherin. Ya bet fakir, ya bet jazz. Arab mana sih? Bet masa gini Arab? Bet 7 lagi, bet 7 jazz. Nomor 1, Najwa Karam. Malun Abu. Aku ya lumayan nggak paham bahasa Arab, tapi nggak ada bahasa Arab Malun Abu. Bahasa Madura ada Malun Bo Abu. Enggak, tapi dari tadi tuh cewek-ceweknya begini-begini semua, Bro. Makanya inti Arab mana nih, Cuk? Arabic song. Oh, Arabic berarti Timur Tengah, bukan berarti Arab. Arabic tuh bukan kayaknya Timur berarti Tengah. bahasa Arab ya. Iya. Saudi Arabia bukan. Ya berarti dari negara-negara Timur Tengah. Tapi bisa jadi ini bukan dari Arab Saudinya, tapi dari Timur Tengah. Inilah. Nah, tapi emang lagu-lagunya begini semua, Bro. Iya, nggak ada unsur-unsur Arabnya sama sekali. Ada EDM ya, itu bahkan ada yang EDM lagunya. Apa? Yang ada lagu EDM juga di Timur Bukan Tengah. cuma Arab-Arab dente. Enggak, bukan gitu. ada yang Timur Tengah juga. Nah, tadi karena playlist Arab susah dinyanyiin, susah Ya. diinin ya. Kita bacain jadwal imsakiyah aja. Silakan. Biar kita tahu waktu-waktu sholat, Betul. waktu buka puasa. Yuk. Betul. Dari duhur dulu. Ya. Dari zuhur ya. Ini di jam 1:16. Ya. Duhur jam segitu. Iya, ini siang kan, tapi masih siang. Ya, asar. Asar sore di jam 5:50. Segitu asar. Maghrib jam berapa? Maghrib di jam 10:58. Isya. 11:37. Imsa jam berapa? Imsaknya di jam 2:41. Subuh? Subuhnya di jam 2:51. Nanti jangan sembarangan nanti ini. Ini jadwal imsakiyah daerah mana, Bangsat? Islandia. Gimana, Bang? Gua nggak tahu bedanya, Bro. Gak tahu. Oh, iya. Ini dia penyiar tidak beragama seperti kita ya kan, susah. Dia mah kasih jadwal imsakiyah Islandia, percaya aja. Tadi kalau lo ngomong Ente Islam- merhatiin kayak tertarik gitu. Dia kagak Ya, ngerti. iya kan gua nggak tahu. Ente kalau nggak dibilang Islandia percaya juga Iya ya? percaya gua, Bro. Susah, ya kan? Puasa harus dijelasin, sahur jam berapa, imsakiyah tidak tahu, ente juga ngasih Islandia. Emang kita ada yang nonton dari Islandia? Tapi kalau ada coba komen nih, siapa tahu bener ada lo. Tapi ini mungkin puasa biasa. paling lama berarti ya? Oh, iya. Lama Wih, banget. lama ya, banget puasanya. Subuh jam 3, Jam 3. buka puasa Jam jam 11. 10 malam, Cuk. Jam 11 malam, Cuk. Waduh. Puasa lama banget. Gokil, itu sahurnya apaan ya? Apa ya? Sahurnya ini. Eh, Susah, Bro. susah. Salut lah pokoknya. Jadi- Salut sama Dari warga jam Islandia. jam 3 subuh
jam 3 sampai jam 11 malam. Berapa jam tuh berarti? Ya banyak. Hampir 4-5. Banyak. hampir 20 jam ya. Emang 20 iya? jam lebih. Banyak lah pokoknya. Jangan sotoy lu. 20 jam nggak tuh? Ya kenapa kalau salah itu juga nggak apa-apa daripada ente nggak tahu apa-apa bangsat. Ya kita ingin mengucapkan, karena kita belum secara official, kita ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang berpuasa pada hari ini. Semoga puasanya lancar, semoga nanti bisa berbuka dengan baik. Satu pesan saya dalam puasa, dosa terbesar berpuasa adalah request azan. Iya betul. Ada. Di Kalau radio, request Iya. azan. Inilah yang menyebabkan azab turun. Iya, satu lagi. Humor seperti Anda. Satu lagi, jangan request gitu bener, karena azan udah ada waktunya. Bener. Dan satu lagi, coba kalau di bulan puasa lebih positif thinking. Bener. Jangan ada orang bibirnya basah dikit, Anda tuduh dia minum. Bener loh. Kan dia doang. Dulu ada bro, Udah waktu nggak masih puasa suzud. Ya SDNT doang. Udah bro, Masa SD bibirnya basah, kamu minum ya? Enggak. Padahal emang dia sering killeran. baru-baru basah padahal. Kembali lagi di pengen siaran, pengen sahur. Bersama saya Coki Pardede. Dan saya Tretan Muslim. Kita di pengen siaran episode di khusus bulan Ramadan. Yoi, dan episode kali ini spesial karena tidak ada Fahri. Fahri lagi ngapain ya dia? Dia katanya sibuk lagi pemotretan dia, bro. Emang si Nora brengsek. Pemotretan untuk Instagram ya? Iya, Instagram buat narsis-narsisan. Iya betul. Jadi dia pura-pura kerja di sini buat panjat sosial ternyata ya. Benar. Sekarang genit. Tapi sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Benar. Buat teman-teman yang join pada sekarang jam berapa ya? Jam 3. Jam 3, bro. Jam 3. Jadi kita mundurin ke jam 3 karena kita tahu bahwa biasanya jam segini kan pada bangun. Ya walaupun sebenarnya sahurnya beda-beda ya. Benar. Ada yang jam 3 tapi rata-rata jam berapa sih? Biasanya sih jam 3, jam 4 biasanya. Jam Karena 3, jam 4. maksimal setengah 5 ya. Benar. Nah, jadi kita memberikan alternatif untuk hiburan acara sahur pada pemirsa. Kalau bosan di TV kan, Iya. acara-acara sahur, kita kasih hiburan yang berbeda di YouTube. Betul. Oke. Jadi langsung saja seperti biasa kita akan masuk ke berita. Kan biasanya berita dari Fahri. Yoi. Kita akan mencari sendiri ini beritanya. Ente satu, aku satu ya. Boleh, silakan. Oke. Ini gue udah nemu. Ini beritanya adalah dari Line Today. Dari Line Today. Baru saja dibelikan jet pribadi. Harvey Mois minta Sandra Dewi lebih rajin belanja karena istrinya terlalu hemat. katanya. Ini dia ngebeliin Rafa jet pribadi. Rafa nih anaknya. Anaknya di jet pribadi. Dibeliin jet pribadi. Enggak, itu nggak masalah, itu hadiah mungkin. Tapi ini yang bawahnya, bro. Apa? Sandra Dewi diminta lebih rajin belanja karena istrinya terlalu hemat. Enggak, tapi ya mungkin Sandra Dewinya rajin, emang hemat bro, gimana? Enggak, maksudnya atau dua kemungkinan, atau memang Sandra Dewinya terlalu hemat, atau memang Harvey Muiz sangat kaya, bro. Iya. Sampai istrinya belanja-belanja, diomelin kamu. Tapi kayaknya emang Sandra Dewi jarang belanja sih. Kok tahu ente, Bang? Buktinya disuruh suaminya. Bukan itu maksudku. Siapa tahu dia udah belanja, tapi bagi suaminya nih kayak nggak berkurang duitnya. Oh. Ya kan? Iya benar. Beli terus, kamu kok nggak belanja? Udah bangsat, udah. Nih mungkin ya Sandra Dewi ya kan, Iya. kalau ke Indomaret dia nggak ngambil satu-satu, tangannya dua gini. Enggak, Sandra Dewi kalau ke Indomaret, dia ambil ini. Dia ambil coklat satu, Ya. terus dia taruh di kasir. Nah, tapi ini yang nggak saya beli, sisanya saya beli. Jadi dia ambil satu. Dia ambil doang. satu coklat, taruh di kasir. Justru itu nggak dibeli ya. Ini yang saya nggak beli. Ini sisanya saya beli semua berapa? Wah, langsung kaget. Berarti Sandra Dewi kalau suka ngeborong, dia kan harus menghabiskan duit biar apa nggak diomelin suaminya. Yoi. Biar nggak terlalu hemat, dia mau nggak mau harus kalau belanja harus borong-borong. Dia dimusuhin warga, bro. Iya bro. Lagi enak transaksi ada Sandra Dewi. Ada Sandra Dewi, cepat
Enggak, soalnya gini, misalnya ada orang nih mau beli Ya. telur kan. Ya, mau beli telur. Misalnya Sandra Dewi butuhnya cuma sekilo. Tapi karena tuntutannya karena harus suaminya, ayo kamu belanja terus. Iya. Akhirnya aduh mau nggak mau aku borong semua. Ibu-ibu yang lain kan, weh keluarga saya bagaimana? Tapi suami saya, ya keluarga saya bagaimana? Kasian banget bro, ke toko sembako cuma mau beli gula seplastik ya kan? Oh, Saya beli untuk 2 kampung. Terus yang warga di tukang sana, sayur juga mau lewat rumah Sandra Dewi. iya, Ya kan? Ya lama-lama dimusuhin kan. iya. Tukang sayur apa? Kamu hanya melayani Sandra Dewi. Tukang galon, ya kan? Tukang galon kalau ke kosanku ngambil 1 galon. Iya, Ya kan iya. kalau dia dapat telepon, Iya. dari mana Sandra Dewi? Apa? Langsung bawa galon, bro. Banyak gini, bro. Ada efek negatif buruknya ya. Iya. Karena di mana dia harus membelanjakan terus biar nggak ditegur suaminya terlalu hemat. Makanya, tapi mungkin maksud suaminya bagus Iya, iya. karena Terus juga kasir, bro. iya, Kasir kan kalau ada antrian kan. Iya, iya. Aduh, cuma bawa 1 keranjang. iya, Paling cepat gitu. Iya. Aduh, 2 keranjang. Ada Sandra Dewi. Semua keranjang orang ini masih kalah dengan Sandra Dewi. Ya, bro. Dan itu ngitungnya sama banget bro. Makanya. Nit. Udah gitu loh biasa kan di kasir. Yo, kenapa tuh? Kan kembaliannya kan mau disumbangkan ya kan. Iya, iya. Iya, Sandra Dewi misalnya ini totalnya berapa? 50.000, dia bayar pakai 100 juta. Duitnya cash lagi. Ini kan Anda bisa mengambil 100.000-nya saja. Bahkan sumbangan Sandra Dewi Iya. lebih gede dari belanjaannya, bro. Iya, bro. Dia Iya. belanja 3.000, nyumbang 40 juta. Iya, tapi Ya. tapi nggak maksudnya bagus, maksud suaminya bagus, tapi tetep ya dimusuhin warga sih kayaknya dia. ya beli kalau mau emang nggak ada yang harus dibeli ya nggak usah dipaksain beli. Benar. Sama kayak ini aja kita lagi ke mall terus kita emang lagi nggak mau beli sesuatu kenapa harus beli kan bingung. Iya juga ya. Iya bingung Berarti- bro, lu pernah nggak sih kayak lu mau beli baju nih, udah ke mall tapi lu nggak pengen Nggak beli ya pengen. nggak bisa beli aja nggak bisa dipaksain. Tapi ini gimana ya menurut ente gimana cara menyalurkan passion Sandra Dewi menghabiskan uang? Ya nggak ada emang passionnya dia nggak mau ngabisin duit emang orangnya sederhana, Sederhana ya? emang orangnya sederhana. Atau suaminya memang Dan ultimate? suaminya kayaknya kayaknya selain suaminya juga tajir, suaminya jadi merasa terlalu bersalah. Mengapa istriku terlalu sederhana? Apa aku memang kurang? Padahal mah sebenarnya emang istrinya baik aja. Benar. Berarti beruntunglah ya buat para laki-laki yang mendapatkan calon istri yang seperti Sandra Dewi. Nah, ini, cuy. udah cantik, hemat, jadi Anda tidak Benar. beban. Enggak, ini postingan ini kan dipost juga di Lambe Tura. Iya. Komen-komen orang gini, aduh suami idaman. Iya. Wow. Padahal Memang kalau kemiskinan identik dengan iri ya kan? Bukannya kalau kita kan positif kan, Iya. mengomentari. Kalau orang-orang di Lambe Tura, aduh aku pengen punya suami seperti Harvey Muiz. iya, tapi permasalahannya Harvey Muiz tidak akan tertarik orang seperti Anda. Dengan Anda memfollow Lambe Tura aja, Harvey Muiz sudah tidak tertarik pada Anda. Nggak usah ngejudge apa silsilah keluarga. Anda memfollow Lambe Tura, kita sudah bisa ngejudge siapa Anda. Tapi aku juga follow Lambe Tura sih, Cuk. Tapi kan kita untuk berita. Oh iya, kalau mereka beneran ya. Kalau mereka mah Yang bener. suka komen-komen, apa Iya, cuma bro. gue yang nggak tahu siapa orang ini? Iya. Apa cuma lu yang goblok? Nih, untung belum puasa. Belum jadi puasa. boleh. Oke, lanjut berita selanjutnya. Dari kan gue tadi dari 1 lu sekarang. Oke, berita gue nih, Bro. Lah, kan dari lu kok nanya. Iya, makanya berita dari aku, Cuk. Oh iya. Dari Kumparan. Hmm. Sholat tarawih tercepat di Indramayu. 23 rakaat dalam 7 menit. Enggak. Gua kan nggak ngerti padanannya nih. Ya. Kenapa sih segitu cepet banget? Gua udah Begini, lihat bro. videonya sih di Twitter. Emang 23 rakaat itu Ngomongnya cepet jumlah banget. sholatnya kan. Gini bayangin aja, 11 rakaat aja kadang bisa sampai 20 menit. oke, Nah, biasanya ini rata-rata. 27 rakaat, 23 rakaat bisa 7 menit. Memang Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu kan ada videonya bisa Iya, dilihat sendiri. ada bisa kalian setel. Ya, aku nggak ngomong itu benar atau salah. Tapi itu menurutku sebuah tarawih yang tidak menghargai orang tua. Kenapa? Orang tua kan kelemes kalau sholat, Bro. Allahu Akbar. Apalagi yang baca-bacanya lama. Allahu Akbar. Begitu ruku, ini namanya ruku ya? Iya. Gini. Begitu berdiri, wah udah lebaran ternyata. Saking lamanya. Saking cepetnya dia lama berdiri. Wah. Udah ada agama baru. Biasanya orang tua lemes. Menurutku aku sih nggak setuju sama tarawih ini. Karena cuma orang muda doang. diskriminatif, Iya, kan? benar. Terus juga nggak bisa denger ininya, Pak. Agak susah hikmah. Iya benar kalau terlalu cepet ya. Bener. Tapi emang kompak, Bro.
Iya sih, Udah gue kayak- ngeliat di Twitter videonya Udah gila banget. kayak ini, berbaris tentara. Iya, iya. Amin, amin, amin. Wah. Aku jadi kayak pertunjukan sholat. Tapi biasanya masjid yang paling ramai itu yang sholatnya paling cepat atau yang paling lambat? Makanya ini mau sebenarnya nanya, ada paradoks juga nih. Munafik juga orang yang ngata-ngatain. Wah, cepet banget sholatnya. Anda juga kalau cepet seneng kan? Ini dia permasalahan umat. Kalau ada yang cepet diomelin, kalau lama diomelin juga, bro. Repot. Ada imam-imam memang aku kan sering terawih. Ada imam-imam memang favorit, bro. Iya. Kalau imamnya dia yes, main cepet main ya kan. Kalau udah yang lama, imam lama bisa dilihat dari cara jalannya. Kayak jalan lama gini, aduh. Maaf ya, Allah Akbar. Waduh, itu udah kayak apalagi anak muda kan dia. Aduh, apakah aku masih memeluk agama ini? Karena terlalu lama. Mungkin ada yang begitu. Mungkin. Ya udahlah. Iya, makanya itu jadi paradoks juga. Jadi Ya. paradoks. Ya tapi kita anggap jadi sebuah serba-serbi dalam bulan Ramadan aja. Ya, dan Iya. yang penting nggak nyala-nyalain kalau aku. Iya, Misalnya iya, ada yang begitu ya jangan, waduh sesat nih, dosa nih. Iya. Nah kan nggak tahu. Ya mendingan lu datang aja ke mungkin dari gua mungkin kita datang aja ke masjid yang sesuai dengan kita yang enak aja. Nah, udah. makanya. Kalau misalnya ada orang tua ya dibawa ke yang lebih slow, Benar. kalau yang lebih cepat dibawa ya. Jadi ya nggak usah saling menyalahkan. Tapi memang sholat cepet nih, kalau aku nggak bakal ngomel. Justru kalau orang-orang cepet, sholat cepetnya harus kita respect, bro. Stamina-nya harus kuat, bro. Kan sholatnya Allah Akbar. Aduh, itu memang selain butuh iman, butuh stamina juga. Oke? Ya, Jadi pokoknya- apapun Heeh. ibadah tata caranya, silakan dilanjutkan masing-masing, jangan Iya. saling menyalahkan. Betul. Dan sekarang kita iklan aja kali ya. Iklan, saatnya iklan. La 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 la. Hai tretan muslim, Apa Coki? bila Anda ingin berbuka puasa, biasanya Anda berbuka puasa dengan apa? Aku biasanya dengan kurma, Wow. dengan takjil, Wow. biji salad. Wow. Emang kamu punya solusi apa, Coki? Aku menyarankan kamu untuk berbuka puasa menggunakan susu steril Bir Brand. Susu steril? Betul. Kenapa ini steril, Coki? Karena ini mengandung protein, karbohidrat total, dan juga bisa menambah pahala Anda. Oh, Karena susunya steril dari dosa-dosa. sterilnya steril dari dosa, Betul. paham radikalisme. Betul. Wow, ini dia cocok. Betul. Tapi ini ada kandungannya lemak jenuh. Kenapa dia jenuh, Coki? Jenuh dengan intoleransi di Indonesia. Wah. Bir Brand, ini dia solusiku selama ini. Bir Brand, susu steril dari radikalisme dan mengandung lemak jenuh yang jenuh dengan intoleransi. Dan sekarang kita ada di sesi baca komen. Yoi. Langsung saja ini ada komen dari Muhammad Rizal. Apa Ini tuh, Dok? ditujukan kepada Bapak Tretan Muslim. Katanya tolong kepada Bapak Tretan Muslim beri kami kayu mati les bahasa Madura biar ketika beli sate Madura dibonusin 1 tusuk. Nah, coba silakan dikasih tahu kalimat simpel aja kalau ketemu sama tukang sate Madura, Pak harganya berapa? Gimana cara untuk nawar? Coba tes. Enggak, itu juga nggak pengaruh juga, Bang. Ajarin aja dulu satu kata, bro. Ya nggak pengaruh. Orang Madura nggak semurahan itu, gara-gara sesama Madura ada bonus 1 tusuk. Loh, tapi bisa jadi, bro. Kalau ketemu orang Jawa. Ya, oke lah. Coba ajarin. kasih tahu dulu satu Nah, kata. Ente penjual sate. Iya, misalnya Teh sate buabu. Gak ada cok teh sate Bu Abo. Bu Abo itu juga nggak ada di Madura. Orang-orang di TV gara-gara sinetron. Teh sate, mau beli sate, Dek. Teh sate tanya. Oh iya. Oh, juga kita ya. Iya. Teh sate tak ya mau beli sate, Dek. Ya. Enggak, tapi tak iya itu juga artinya iya enggak gitu. Oh. Nggak mungkin kan orang jualan ambil nanya. Oh. Teh sate, iya enggak? Ya lu gimana yang jualan masa nanya iya enggak? Jadi nggak tak iya itu nggak bisa dipakai di semua. Oke, ya udah jadi cerita Teh ini. sate, teh Iya. sate. Teh sate, mau beli sate, Dek. Meleh sate, Oh. 10 tusuk. Oh, itu artinya. Meleh sate, Meleh beli sate. sate, Heeh. 10 tusuk. Nah, itu Nah, masalahnya kalau aku ajarin hanya sepotong-sepotong, Iya. kalau dia ngomong Madura balik, mampus Anda. Makanya saya nggak pernah ngajarin Madura yang sepotong-sepotong. Agama aja kalau sepotong-potong Bahaya, bisa bahaya. iya. Bahasa Madura juga berbahaya juga kalau sepotong-potong. berarti nggak bisa ya? Ya misalnya contoh misalnya contoh ya. Untuk dapat bonus, kita belinya pakai bahasa Madura. Iya. Oke. Cuman bisa sepotong. Ya, meleh sate 10 tusuk. Heeh. Memang nanti dikasih, nih 10 tusuk. Kalau dipertanyakan balik, Iya. dia masang setengah mateng apa njek dia? Kakek orang di mama turun ya? Hah?
orang Limbang, turi Limbang, Abi tinggalkan nah. Mampus lu. Mampus lu. Kalau Anda ketahuan Madura palsu, bisa berakibat fatal. Bisa Anda yang disate ya kan. Jadi malah lebih berbahaya resikonya ya. Iya, daripada makanya. cuma bonus 1 tusuk ya. Anda Madura nyamar kan? Biar dapat bonus sate karena tidak ikhlas menggunakan suku saya untuk mendapat 1 tusuk sate. Iya, nggak worth it ya. Nggak worth it. Udah jangan belajar bahasa berbahaya. Karena berbahaya dampaknya. maksudnya. Iya, iya. Oke, kalau begitu coba ini ada lagi dari Cancer Night. Oke. Dia bilang katanya terima kasih Bapak. Ini pujian sih, bukan Oke. komen. Dia bilang terima kasih Coki Pardede dan Tretan Muslim telah menghibur kami di kala sahur karena program TV sekarang sebagian isinya pembodohan publik. Oke. Sebenarnya nggak juga sih. Ya banyak kok yang bagus. Banyak yang bagus-bagus kok. Benar. Nah ini ada dari Muhammad Zaki. Ya, Tolong kepada Rizky Aprilia ganti nama Anda sekarang juga. Saya sudah 1 bulan lebih menunggu traktiran ulta Anda. Nggak taunya Anda lahir di bulan September. Apa sih maksud? Oh, dia namanya Rizky Aprilia. Betul. Dikira April. Ternyata bulan September. Ya Anda sampein aja ke teman Anda langsung. Iya, kenapa harus melalui sini? Ini juga ada nih dari Ibnu Pratama. Terima kasih bulan puasa karena bulan puasa adalah penuh berkah buat kami anak kos. Ya. Makan sahur gratis. Siang tidur, buka puasa di masjid. Hemat 80%. Ini mah Anda miskin. Nah inilah dia. Gitu, ini yang kita khawatirkan ya. Kita ngomong Deadwood malah orang merasa nyaman bro, ada bro. Di Instagram Deadwood Jakarta, Deadwood Ciamis sudah ada komunitas Deadwood. Orang kan bingung apa di Deadwood. Ya Allah, ini ada nih dari Nggak, ini lucu banget nih. Ini dari Firmansyah, ini keluhannya beneran. Ya. Tolong buat Mas Tony, yang kita nggak tahu nih siapa Ya. Mas Tony, dibilang tetangga saya, jangan suka nebar fitnah saya nggak puasa. Karena Anda melihat saya ke Alfamart jam 8 pagi. Saya klarifikasi, saya beli token listrik bangsat. Anda kira saya beli Yakult? jauh apa token listrik kamu Tapi Yakult. kan iya, tapi tolong dong, orang ke Alfamart pagi-pagi nggak selalu beli makanan dan minuman, itu kan beli token bisa, Iya. bayar internet bisa. Ya orang ke warkop juga belum tentu nggak puasa bro. Siapa tahu beli makanan buat ibunya Yoi. gitu-gitu. Nah ini ada Ya. Gaida Mujahid. Ya. Untuk bapak-bapak yang sholat tarawih di sebelah saya tadi, tolong anak bapak jangan dibawa pas tarawih. Soalnya kepala saya pas sujud dia tendang bangsa. Ya Anda tegur langsung dong. Ini lucu banget ini dari Guna-Guna. Dia bilang tolong kepada Pak Ri depan rumah saya, kalau ngomongin bapak saya jangan keras-keras. Bapak saya lagi di sebelah, bapak beli nasi goreng. Nah ini kayaknya komplainnya isinya gibah-gibah semua ini bro. Iya. Ini bahkan ini yang kita khawatirkan. Ada dari Ma'ruf Fawas. Dia bilang, kami bangga menjadi Deadwood yang bersubsidi. Tolong roastingan kalian belum menyentuh kolbu kami, tingkatkan lebih dalam lagi. Ini dia nih, makin kita hina-hina makin senang. Masalahnya gini. Kenapa Anda Deadwood makin tuh nggak kami roasting, itu serius kami menyadarkan Joke. Malah kerasa roasting. Blok. Malah merasa nyaman dikira kita bercanda. Anda Ini lucu, pengangguran tuh lucu banget nih serius. dari Richard San. Loe, saya lagi lihat video kecelakaan pesawat. Kok rekomennya video ini? Gue juga gak tahu. Algoritma YouTube aneh banget. Yaudah Yaudah segitu aja lah ya. ya. Udah segitu aja. Tetap silakan komen-komen terus. Betul. Apa keluhan? Kalau bisa keluhannya yang bertemakan bulan puasa ya. Betul, dan tolong lah. Kenapa Anda jadi terlalu bangga Ingat dengan menjadi Deadwood itu ya Allah setara orang murtad Deadwood pengangguran. Jangan Anda merasa nyaman malah bikin akun Deadwood Cimahi, Deadwood Bekasi. Jangan malah merasa nyaman Anda. Nanti pengangguran meningkat kita yang disalahin nih, Bang. Ih, kenapa malah senang? Oke, Lah, ingat yuk tetap semangat puasa dan Betul. ingat cari kerja. cari kerja. Pengen siaran, pengen sahur, Pengen sahur, pengen bangkit dari keterpurukan. pengen puasa ini. Sulit. Nggak Sulit. Anda anti puasa? Wah. Hah? Anda nggak suka sama orang puasa?
siaran bersama saya Coki Pardede. Saya Tretan Muslim. Seperti biasa di Pengen Siaran Sahur. Sahur. Nah ini dia Cok. Uniknya di mana-mana. Nggak tahu di Indonesia. Namanya orang bangunin sahur tuh seakan-akan ada template nada. Sahur, sahur. Itu emang ada hukumnya nggak sih? Sul? Nggak ada hukumnya. Oh. Maksudnya itu mungkin tradisi. Nggak ada bro di apa namanya zaman Nabi atau apa daerah mana perbedaan nada sahur aku sih nggak pernah tahu. Pasti sahur. Nggak ada di Arab. Zahur. Zahur. Tapi di beberapa sosmed yang viral ya di bulan puasa ini ada beberapa orang yang terkenal karena cara membangunkan sahur yang unik memang. Bro, waktu itu Ada yang sahur. Ingat lo? Ada yang itu lu inget gak? Iya, Ada iya, yang iya, sahur. itu emang berat apa, Unik. Ya, Bagus, memang bagus. mungkin itu apa namanya untuk variasi gitu. Iya. Sahur, oh ya pernah tahu. Ada. Itu memang orang bangun. Iya. Kesel, tempeleng yang ngomong gitu. Tidur lagi tapi. Tapi sebenarnya kalau saran sih dari Iya. gua, kalau pengen bangunin orang sahur, mendingan jangan pakai suara. Kan kalau pakai suara kan dia kaget karena suaranya. Benar. Tapi dengan kenyataan, bro. Jadi nanti begitu dia bangun, ada kenyataan pahit kan, dia denger langsung masuk ke dalam pikirannya, nggak bisa tidur lagi, bro. Misalnya dia teriak kan, bangun, kaget kan? Iya. Anda miskin, aku diingatkan. Oh, iya. Atau mahasiswa Mau tidur nggak bisa lagi, bro. mahasiswa Iya bener, bro. apa yang baru lulus Iya, dibisikin angka pengangguran tinggi. Waduh, itu nggak cuma bangun tidur, bangun dari keterpurukan juga ya. Bagus juga itu. Jadi ada efek psikologisnya. Benar. Langsung Langsung sekarang berita. kita langsung masuk ke berita dan sambil menikmati maksudnya Deadwood atau umat lucu atau Santap siapapun yang sahur. nonton santap sahur. Seperti ini, biji salak. Ini biji salak. Ini biji salak beneran gak sih? Enggak, ini juga yang aneh-aneh, Bro. Kenapa? Ya kalau kita makan biji salak keselak, ini aja istilah doang. Oh. Seperti biji salak. Ini juga nggak kayak biji salak, nggak tahu siapa yang nemuin. Berita yang pertama Dari aku dulu. Boleh. Bulan puasa sibuk kerja, Ivan Gunawan wajib. Waduh, enggak. Kenapa? Ini Fahri, berita-berita sejenis Fahri ini. Skip. Uya-kuya, Ivan Gunawan. Lanjut, ente. Ini aja, ini berita ini lebih seru nih. Apa tuh? Ini dari Thailand. Dari Thailand, salah, dari Filipina. Filipina. Jadi ternyata ini cocok nih dengan nuansa bulan puasa kita. Oke. Kalau bulan puasa kan dihindari bergosip yang gitu-gitu kan. Bergosip. Ternyata di Filipina, Pak, walaupun mayoritas masyarakatnya itu bukan Islam, Benar. tapi ada kota yang dilarang warganya untuk bergosip. Dan kalau ke gap bisa kena denda sampai dikasih hukuman mungutin sampah. Gokil, Bro. Jadi di kota itu kalau Anda bergosip, Anda bisa ditangkap polisi. Oh, tahu bergosip apa enggak? Masa Makanya. ada polisi gosip? Enggak, kalau menurut gua ada yang undercover polisinya. Oh. Polisi-polisi perempuan undercover jadi Oh. mama. Jadi nanti dia memancing gitu kan. Poluan-poluan ya? Poluan-poluan nyamar jadi mama terus dia ngeliat kan, ada mama berkumpul apakah mereka bergosip? Gitu Oh, kan dia iya. datang kan. Ada cerita apa nih, Bu? Iya. Ibu-ibunya kan agak curiga juga. Kamu polisi atau bukan? Berarti itu bagus juga untuk mengontrol Undercover, gosip-gosip. Bro. Iya, Bro. Oh, mungkin poluannya nih kalau mancing kan, Iya. ngumpul-ngumpul. Parah Luna Maya. Kan biasanya kalau ada gitu-gitu, Luna Maya. Iya kasihan Luna Maya. Wah, Iya. kalau gosip. Tapi kalau ibu-ibu tuh nggak bisa nahan, Bro. Berarti ujiannya gitu ya? Ibu-ibu komplek tuh sebenarnya kalau udah ada premis dia nggak bisa menahan dirinya untuk ini. Iya. Kayak misalnya dia kasihan Luna Maya. Pasti kan tapi orang mikir apakah aku harus Apalagi Apakah gosip yang berhubungan dengan ini presiden. Iya, Wow, pasti lagi ngumpul parah Pak Jokowi. Waduh, Iya. Wah, itu itu pasti langsung kebuka banget sumbu tuh. pendek itu Iya, mendengar iya. parah Pak Jokowi. Aku ingin berkomentar. Pak Jokowi buat apa betul Pak Jokowi gitu ya. Iya, Nggak tahan ya pasti. nggak tahan, Bro. Oh, bagus Tapi juga ini untuk di Filipina. Jadi tapi dendanya, Bro. Katanya denda ada sejumlah uang Uang dan atau mungut kalau sampah. mungutin sampah. Ya ini yang kasihan denda mengutin sampah. Bukannya apa kasihan tukang sampah beneran. Iya. Nanti ada pemulung. Iya. Bukannya dibantuin malah tukang gosip. Karena kan dia dendanya mengutin Enggak, gue sampah. malah paling kasihan pemulung tuh itu jatah ranah sampahnya dia diambil. Jadi maksudnya kan, ya saya memang senang kota ini bersih. Iya. Tapi saya
Mata pencaharian saya hilang. Oh, berarti Iya, bro. Ya udah pemulungnya aja yang suka gosip, bro. Iya, bisa Biar juga. sampahnya dikuasain dia. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin pengen rehabilitasi dari kebiasaan gosip, Yoi. bisa terbang ke Filipina, tinggal di kota itu selama berapa bulan, Oh. bisa jadi nanti kebiasaan gosipnya hilang. Karena kan Oh, emang iya, iya. kayak ada di Indonesia ada kampung Inggris yang Ya. kalau kita mau belajar bahasa Inggris ke sana gitu. Ini pengetahuan benar nih. Benar. Gini Fahri kalau cari berita. Anyway dia sekarang nggak ada kemana? Fahri masih belum ada ya hari ini karena dia masih sibuk, bro. Meet and greet ya. Ah, meet and greet sama fansnya 3 kalau nggak salah 3. Norak ya sekarang, narsis. Lanjut berita apa lagi, Cogi? Ini beritanya datang dari keluarga kerajaan Inggris, Royal Family. Oh, tumben nih penting nih. Iya. Oke, ada apa nih? Jadi kan Royal Family kan anak-anaknya Pangeran Charles kan semuanya udah nikah. Yoi. Yang pertama William, yang nanti akan jadi Raja Inggris. Nah yang kedua ini anak yang kedua, Prince Harry dan Meghan Markle udah hamil nih istrinya. Oh. Dan sudah banyak warga Inggris yang mengusulkan nama untuk anak pangerannya. Benar. Ada yang mereka mengusulkannya menurut polling Alexander jadi usulan nama bayi Pangeran Harry. Cocok sih. Cocok ya keluarga kerajaan Alexander ya. Alexander. Dan ini kan dari Line Today ya. Iya. Komen-komennya sulit banget sih. Usul-usulannya. Rojali dong. Waduh. Gini, maksudnya di sana itu sangat mempertimbangkan nama, bro. Ya kan? Enggak, tapi iya sih. Orang Tapi lahir ya keluargaan kerajaan Inggris ya. enggak, tapi memang orang-orang Inggris sih menurut gua kalau soal nama nggak terlalu gimana-gimana ya. Karena mereka tuh nggak punya peribahasa yang nama adalah doa gitu. Iya, gak ada ya di Inggris tuh. Nggak ada, bro. Name is prayer. Nggak No, ada. no, no. Bahkan buat orang luar negeri what is prayer? Enggak, tapi mungkin bedanya di Indonesia itu Iya. salah satunya adalah kalau kita tuh anaknya namanya dikasih sesuai dengan kejadian biasanya. Waktu dia lahir. Misalnya kalau bulan puasa, ini banyak sekali orang namanya Fahri Ramadan. Wah, Ya, contoh, ya. Fahri kan namanya Ramadan. Pasti dia ulang tahunnya di bulan Ramadan. Benar, Fahri Pada Ramadan. saat dia lahir karena Ramadan kan ganti-ganti Benar. bulannya. Fahri Ramadan, terus kayak Aisyah Fitria, Itu apa tuh? Idul Fitri biasanya. Oh, Tapi kalau ada ini saran buat orang tua, kalau anak Anda lahir di bulan Ramadan, kalau nggak pas jangan dipaksa-paksain juga. Misalnya ente, iya. karena lahir di bulan Ramadan dipaksain jadi coki bagi-bagi takjil. Atau coki sauran roto. Wah, Regen sedang isbat. Wah, Waduh. itu nggak pantas. Nggak tuh. pantas, itu jangan ya. Jangan. Dan juga yang paling parah, jangan saking terobsesinya seorang ibu ingin anaknya lahir pas di hari-hari tertentu. Oh, iya. Kalau emang udah lahir sebelum hari itu, jangan ditahan juga. Bener dong? Jangan karena dia, aku ingin anakku lahir pada saat April Mop. Padahal 2 hari Nggak ada, sebelum, Cok. Nggak ada. padahal 2 hari sebelumnya air tubannya sudah pecah. Iya. Aku harus menahannya. Ibu baik-baik saja. Saya masih belum pengen lahir kok. Padahal air tuban. Enggak, tapi nggak ada orang pengen lahir April Mop, bangsat. Siapa tahu. Ya maksudnya contoh Ya, April saya Mop sih atau contoh apa. juga Pokoknya maksud- intinya orang tua terutama ibu jangan terlalu memaksakan anaknya lahir sampai ditahan. Oh, iya, Ya kalau jangan. emang lahir sebelum itu ya udah. nggak usah Jangan dipaksa. nanti udah sesar, Iya. ditunggu dulu ya kan. Gimana belum? Enggak, tapi masih mending. Belum. Yang paling nyebelin itu adalah kalau harinya tuh besok. Misalnya Hmm. udah jam 11 kurang jam 11.50, 10 Ya. menit lagi udah hari yang ditunggu Benar, kan. benar. Tapi dia lahirannya tuh udah itu. Pasti dia bilang sama dokternya kan, "Dok, tolong dipas-pasin dok biar lahirnya besok," gitu kan. Jadi dokternya bisa dilama-lamain tuh. Dibelahnya pelan-pelan, dibukanya ya kan bisa jadi. Iya, dokternya pura-pura ketiduran dulu. Aku ketiduran. Bok. Udah lanjut apa nih iklan aja. Iklan aja. Lah, Hai, kamu kenapa Teresa Muslim? aduh, aku haus sekali Coki. Wah, kalau kamu haus sudah jelas dong. Kamu bisa meminum ini, Nu Green Tea. Oh, Nu Green Tea? Betul. Kenapa kau harus meminum Nu Green Tea? Ini tidak seperti teh biasanya. Oh, Karena yang memanen daun tehnya adalah orang-orang soleh. Petaninya orang-orang soleh, bro. Dan yang sudah dipastikan petaninya pasti agamanya Muslim. Jadi ini sudah mungkin barokah sekali gitu. karena mungkin baca doa pas pemanen. Itu maksud saya. Oh. Itu maksud saya. Action. Kembali lagi di Pingin Siaran bersama saya Coki Pardede. Saya Tretan Muslim. Saya Farid.
Comeback-nya Fahri. Ente kenapa mana kemarin? Itu katanya meet and greet 3 orang. Fahri sekarang sibuk jadi selebgram. Kok gue miring ke sini mulu sih arah kursinya? Di sana barat, Bro. Apakah ini pertanda? Tuh, ini saya tidak nyentuh ya. Saudara-saudara, ini bukan sulap ya. Di kantor MLI, kiblat barat itu adalah sana. Kita cek coki. Arahnya kemana ya? Tuh. Ya kan? Tanpa sulap. Yang ngasih hidayah coki kursi Rexus ini. Kursi gaming. Kursi gaming ini, Bro. Yang Kenapa diarahin ke sini, Bang? Enggak ngasih tahu Rexus. Udah tanda-tanda, Bro. Nggak tahu ya. Udah nih bahas Fahri nih. Nah, Kembalinya Fahri. Jadi berita-berita udah ada di Fahri. Yoi. Kemarin banyak yang nanya, Pingin Channel kok nggak upload? Jadi kemarin tuh ada sedikit kesalahan. Jadi editor kita tuh nguploadnya tuh berbarengan. Iya, Jadi minggu ini kita akan sesuai jadwal lagi. benar. Dan kalau kalian nanya sekarang jam berapa? Masih 5:30. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kita syutingnya jam 5:30. Ya. 5:30. Emang ini belum maghrib, si bangsat sudah makan. Mohon maaf, dia nggak cuma makan, disajikan di depan saya loh. Yang berpuasa gitu ya. Orang nambahin pahala, Bang. Kalau depan ujian, apa maksudnya ada orang yang apa makan depan kita itu ujian. Ujian buat kita. Tuh, bener gerak lagi, Bro. Orang nggak puasa makan di depan orang puasa disuruh ngadep barat terus. Sudah sangat hidayah. Dan Jok, langsung. ente 2 minggu hilang pasti beritanya sangar-sangar. Yuk. Ini ada berita, ada perlakuan dosen Kristen ke mahasiswa yang puasa ini bikin salut. Jadi ada dosen yang ngasih makanan, ngasih takjil. Oh, masih tajir. Bagus banget ya. Ini yang harus, malah menurut gue berita-berita seperti ini yang harusnya viral. Oh iya ya, tentang toleransi gitu ya. Kabar baik dari Indonesia. Benar. Karena sebenarnya masih banyak orang-orang yang toleransi di Indonesia ini. Tapi yang ketutup dengan berita-berita intolerannya. Padahal sebenarnya gue yakin yang harus kita expose yang seperti ini. Iya. Dan kita juga sebagai masyarakat ya, kalau misalnya ada orang yang non muslim memberikan takjil buat kita juga nggak boleh seuzon juga kan. Siapa tahu emang karena baiknya. Iya. Ini cek dulu ente dia bagiinnya pas maghrib apa enggak. Kalau- Ntar lagi kuliah ya kan. Bapak punya takjil buat kalian. Wah, dosen toleran. Dimakan itu tadi azan asar. Tetap Anda kristenisasi. Enggak ya kayak gitu ya. Enggak. Oh. Good. Untuk Bagus. pertama kalinya beritanya oke. Oke. Oke, mantap. Silakan disebar yang positif kayak gini. teman. Betul. Lanjut. Berita kedua, Yang bulan puasa, bulan lagi. bulan puasa. Jadi di bulan puasa ini meningkatnya kejahatan hipnotis di bulan puasa. Korbannya baru sadar setelah perutnya terisi penuh. Ah, ini jokes sampah. Ini jokes yang di sosmed yang katanya saya tidak sadar dituntun ke warteg. Dan saya kembali sadar setelah saya sudah makan baru pas kenyang. Wah, aku terhipnotis gitu, ada jokes gitu. Udah sangar-sangar toleran tadi. Iya. Sekarang sampah lagi. Yang lain, Cuk. Siap bangunkan sahur warga Jogja dan Surabaya. TNI membangunkan warganya dengan jet tempur. Oh, enggak. Jadi, gua ngerti. Enggak gimana? Ada jet tempur Ada. bangunin warga. Itu Ada. Gua tahu nggak? jangan fitnah TNI. Enggak gitu bener. ya. Tapi terbangnya terbang rendah. Jadi pesawat itu kalau terbang rendah, Iya. suaranya kenceng. Benar, aku tahu. Jadi tuh. ini kan perumahan. Ya. Wush, baru nanti udah terbang. Pilotnya buka jendela. Sahur. Ya kenapa harus naik pesawat? Tetap teriak. Iya. Sahur. Tapi nanti jadi kayak sahur. Kan kecepatan Kecepatan suara, Bro. Oh, pesawatnya lebih cepat dari kecepatan suara. Yoi, bro kan. Sahur. Pas imsa baru kedengaran sahur. Karena lebih cepat dari kecepatan Tapi gue suara. suka lo yang gini-gini ini inovasi. Ini apa namanya? Ya enggak inovasi juga. Inovasi. Saya mohon maaf ya TNI, saya nggak tidak mengkritik Anda. Maksudnya Iya. kan ada yang lebih sederhana, tinggal keliling keluarga, sahur-sahur gitu. Enggak, mereka juga pakai speaker. Lihat langit. Sahur. Cuman disuruh lihat langit. Tapi yang bisa pamer, maksudnya bisa pamer unjuk kebolehan itu hanya TNI AU, Bro. Yoi. Pasukan-pasukan lain nggak bisa. Densus misalnya. Dia Gerbek-gerbek. Iya. Buat sahur. Anakku teroris. Gak
nggak bisa. Nggak bisa. Dan yang punya alat-alat berat kan cuma TNI. Iya, apalagi Tank, yang misalnya gitu apa kan. apa agen-agen Satpol rahasia. PP atau misalnya anti huru-hara kan disemprot-semprot pakai water cannon kan. Itu penggusuran bukan sahur-sahur. Ada lagi apa tentara-tentara kayak FBI gitu nggak bisa bangunin sahur, bro. Iya. Soalnya dia susah-susah dobrak rumah. Saking hati-hatinya. Iya kan ada rahasia, ya ngapain bangunin sahur. Tapi gue suka yang gini-gini, berita menarik bro untuk Berita bangun menarik, ya? sahur. Yang Enggak, nggak tapi boleh aku tuh nggak ini, setuju. yang nggak boleh tuh ini nyalain petasan, bahaya. Ini lebih kenceng dari petasan anjir. Enggak, petasan bisa bikin kebakaran, ini kan enggak. Iya jantung tapi bro, ente pernah dengar nggak sih? Dulu di Madura pernah gitu, brrrr, aduh. Tapi ini nggak bisa di Palestina ini. Skip. Next. Iya, kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Iya, Ada terbang rendah. Ya, Iya. cuma kita iklan aja. Drone. Next. Kita iklan aja. La 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 la. Hai rekan muslim. Ya, Coki. Kamu biasanya kalau berbuka puasa menggunakan menu apa? Aduh, aku biasanya pakai ini takjil. Oh, Takjil. yang manis-manis. Yoi. Yang kecil-kecil manis-manis. Yoi. Kecil-kecil manis-manis tentu tidak ada yang lebih baik daripada Tango. Wow. Hmm, Ini bisa pakai takjil juga. bisa. Oh, kenapa ini cocok buat takjil, Coki? Ini cocok buat takjil, lihat. Ini kan ada mahkotanya nih. Yoi. G. Ini mahkota. Ini tandanya dia adalah raja orang berpahala. Oh, Gitu. segitu ya? Gitu loh, Bro. Filosofi. Oh. Tango nih, ini ada mahkotanya. Oh, saya percaya ini buat takjil. Kenapa? Tanya ini takjil. Bener. Tajil. Tajil Tajil. bener, tajil. Oh, Tanya Tango. Bahkan iya, iya. bahkan apa namanya? Banyak orang-orang gitu kalau mau dapet inspirasi takjilnya harus pakai Tango. Anda tidak pernah berpuasa tapi mengerti ya soal orang berpuasa. Coba kamu coba. Bangsat, belum azan. Ternyata jebakan. Apa nih tagline-nya Tenggo? Tango wafernya. Itu bukan tagline, tagline. Kalau Tenggo wafernya emang itu dari dulu, udah nggak usah iklan. Ya khusus segmen kali ini kita nggak bacain komen, kita nggak bacain apa namanya chart lagu. Kita hari ini turut berduka cita pada matinya kesadaran pemuda-pemuda Indonesia, Ya. yaitu khususnya para kaum Deadwood. Karena ternyata setelah kita lihat di sosmed Benar. banyak sekali yang bikin akun sosmed Deadwood ya. Deadwood, ini nih kita Silakan, ini cek- writer cekin. muslim yang menemukan. Ini bener ya, banyak sekali akun-akun Deadwood. Hmm. Saya pikir awalnya Deadwood doang, Deadwood Majelis Lucu paling ya fansnya ini. Ternyata merajalela bahwa muncul banyak Deadwood Di berbagai daerah. di berbagai daerah. Ini Kota seperti wabah hitungannya. Silakan, Pak. Deadwood sekarang menjadi wabah dan mereka bangga loh. Kami bangga menjadi Deadwood. Ini dari Deadwood mana nih yang ngepost nih? Dia Deadwood Bekasi ngomong kami bangga menjadi Deadwood. Deadwood Palembang bilang terima kasih untuk lagunya. Kami semakin yakin untuk menganggur. Dan salam-salam loh mereka. Deadwood Medan ngasih salam ke Deadwood Palembang. Salam Deadwood Palembang dari Medan. Ya Allah. Dan mereka membuat quote-quote Coki. Apa? Mantap saudara, untuk apa bekerja jika orang lain bisa? Ya Allah Deadwood, udah. Terima kasih kami bersemangat menjadi Deadwood. Mantap saudara, goblok. Kerja, Bro. kerja, Menjadi saudara dalam kengangguran loh ya Allah. Deadwood Sukabumi bilang, Deadwood sudah mendarah daging dengan kami. Bro. Waduh. Ini gimana Slim? Padahal maksud kita bikin Deadwood tuh biar mereka tercambuk. Lu Mereka saling- malah nyaman, Bro. Saling salam-salam loh. Mager adalah budaya kami. Nah ini ada lebih parah lagi Coki. Apa? Dia kan bilang mager adalah budaya kami. Ini yang ngomong Deadwood sejati. Waduh. Dibalas Ini sama udah bukan daerah lagi, bukan sejati daerah, ya? ada dari daerah ada yang sejati. Dia bilang Aduh, gak masuk. Deadwood sejati bilang mager adalah budaya kami. Deadwood Medan menjawab mantap bekerja apa itu? Waduh. Dibalas sama Deadwood Boyolali. Iya. Kapan Kopdar? Ya Allah. Ya Allah. Kopdar lo orang nganggur berkumpul makin nyaman Anda nganggur. Inilah fenomena yang berbahaya. Gimana nih Coki? jadi gini, buat siapapun admin dari Deadwood ini dari berbagai daerah, Udah. apa adminnya cuma satu kita nggak tahu. Pokoknya untuk siapapun yang dibalik admin Deadwood ini, tolonglah
kita bikin Deadwood itu untuk mencambuk Anda. Kenapa Anda malah merasa nyaman, malah bikin paguyuban? Waktu yang Anda gunakan untuk membuat akun ini, itu kan bikin akun Instagram kan agak ribet, Pak. Makanya. Bikin email. Bikin email. Udah, ya kan? belum. Udah bikin email. Bikin password. Bikin password. Kadang diduga gini, password Anda kurang kuat. Itu susah banget tuh. Susah. Udah gitu dia bikin email namanya harus beda. Benar. Ya kan? Udah bikin email namanya harus beda, ya kan? Abis itu dia cari lagi akun-akun yang lain, bikin Facebook juga. Benar. Itu kan bisa Anda, waktunya kan bisa Anda pakai untuk bikin CV. Anda bisa kerja. Bisa Kenapa? kalau- Aduh. Gak gini ya. Tolong. Saya harap kepada Disnaker tahu nggak? Iya, Dinas Tenaga Kerja, daerah masing-masing tolong dipersekusi Iya. orang-orang Deadwood ini karena ini meresahkan. Budidaya Deadwood ini gimana? Pengangguran dibudidayakan. Atau ini gini gimana? deh, kalau memang lo udah, kalau kalian memang sudah bikin akun ini, Iya. nggak apa-apa. Tapi tolong follow-nya di Snacker aja. Nah, Itu aja lah. Iya, benar. Jadi paling enggak nanti untuk mendata lebih gampang pemerintah. Karena bener. gini, Iya benar, Bro. Deadwood ini kalau berkumpul lebih bahaya dari people power. Bisa makar Deadwood gimana? Orang kerja dibubarin ya kan? Iya. Ayo nganggur ikut kami. Enggak peduli, Bro. Deadwood malah sebenarnya enggak berbahaya. Mereka makin nyaman dan enggak peduli dengan apa-apa, Bro. Ngeliat orang kerja, orang aku bisa santai. Aku tidak merasa terancam gitu-gitu ya. Kalau Ya udah. sampai ada Deadwood Belanda kan. Oh, Deadwood Belanda ada komen. Dia Ini nggak masuk akal, Bro. Feednya itu dia post ini lagi di bandara Schiphol Enggak, Belanda. kalau ini mah emang orang kaya. Oh, lagi di Belanda. Kalau ini mah yang orang kaya, tapi kan yang lainnya emang miskin beneran, Bangsa. Kalau itu pas kebetulan aja yang dia orang kaya, keluarganya kaya, yang nggak apa-apa lah, dia Iya. kayak gitulah. Ya udah segini aja pengen Ya. siaran dari kami. Kami mau lanjutin tapi kami juga sebenarnya merasa berdosa ya telah menimbulkan Deadwood yang Ya tapi nyaman, pokoknya kalian follow pengangguran. di Snacker aja lah. Yoi, sampai ketemu lagi di sampai ketemu Siaran. lagi di pengen siaran. Di sini mulu, Bro. Pengen siaran, pengen Coki pengen menghadap barat. Artinya hidayah menuju kepadanya. Kembali lagi di pengen siaran bersama saya Coki Pardede dan Tretan Muslim. Yoi, kali ini Ini ada bumper, Bang. Bumper udah nggak ada. Oh iya, Lah. ente bumper dulu. Fahri potong rambut, Bro. Iya. Karena habis polling dia kemarin. Oh. Enaknya potong rambut apa enggak? Menyesal nih kata sekarang. Ya ampun. Ya nggak Kalau apa-apa ya, Mas. Fahri pantas nggak? Silakan komen di bawah ya. Nggak peduli pasti yang nonton kita nggak peduli dia mau potong rambut atau Dia aja enggak. sok-sokan kayak ada yang perhatian. Iya, Bro, nggak peduli. Cewek-cewek juga gitu, Bro. Potong nggak nih? Potong. Ntar habis potong 2 hari langsung kangen rambut panjang. Leher yang dipotong. Udah buruan lah, langsung berita, Bro. Ini bumper nggak usah ya? Ya nggak usah. Oke. Lah, apa Langsung sih aja. Pingin nggak jelas sampai sekarang kita nggak tahu pingin apa anjing. Mending ada bunyinya ya kan? Iya. Semua tagline juga apa nggak ada jelas-jelasnya, Bro. Dah, langsung. RCTI oke. Oke dari apa? Ya menurut dia RCTI sendiri. oke. Ya menurut dia sendiri. Ya apa menurut dia sih? TPI makin asik aja. So asik yang ada dia. Ya, Nggak ada. Makanya kita pengen apa terserah, nggak harus ada filosofinya. Orang udah so tahu nggak ngasih usul. Ya udah buruan lah, langsung berita aja. Yaudah langsung berita. Gampang Oke. aja jelas. Ayo berita pertama ini dari Vice Indonesia ya. Voice Indonesia. Ini jadi pasangan manula di Australia dapat kiriman sabu-sabu salah alamat senilai 100 miliar rupiah. Oh, ini jadi biasanya bukan salah alamat, Pak. Memang buat ini pengalih perhatian biasanya. enggak, tapi berarti ceritanya ada pasangan Manula, Mujompo, terus kayaknya pengedarnya entah gimana ceritanya salah alamat. Benar. Jadi paket sabu-sabu seharga 100 miliar itu Sampai ke rumah dia. ke rumah si Manula. itu. Iya udah. Itu gimana ya? Tapi kan nenek-nenek sama kakek-kakek tahu nggak sih kalau itu sabu ya? Nggak tahu dikira tepung roti, Pak. Iya. Langsung kan Sabu-sabu. yang biasa kan kalau itu di negara mana? Australia di Nah. Melbourne. Di Melbourne. Kan kalau orang luar negeri itu punya kebiasaan suka itu bikin ini, Apa? bikin pie. Pie. Oh iya. Ngerti gak lo? Kan neneknya melihat, wah
tepung gratis. Wah, dia bikin pai sabu, bro. Terus kalau kebiasaan mereka tuh kalau udah bikin pai dikasih ke tetangga. Lo lihat nggak film-film Hollywood? Iya, pai. Kan, iya, saya baru bikin pai, silahkan. Iya. Baik sekali nenek ini. Mengapa aku hai? Sudah bangun. Untung nggak di Indonesia nih bro. Kenapa? Maksudnya kalau nenek-nenek Indonesia nggak mungkin cross check dulu, pasti langsung dibikin takjil. Manula dapat tepung gratis, dikira wah ini tepung dibikin takjil, kan dikasih ke orang-orang bagi-bagi takjil. Iya. Orang abis buka puasa jadi semangat kan. Kenapa aku ingin tarawih terus? Aku tidak capek tarawih. Ternyata Sepertinya aku bisa puasa tanpa sahur. Gara-gara udah takjilnya sabu. biji bro. salak ada sabu. Enggak, tapi kan? pasti dia taunya itu sabu karena di tepungnya itu ada bongnya pasti di sini. Oh. Iya. Ya enggak lah, Cuk. Masa ngirim sabu ada bong? Lo sabu pakai bong, Bang. Ya iya, tapi nggak mungkin sepaket anjing. Dibuka ada pengeraciknya juga. Sudah nggak ada. Ente juga berita terlalu jauh. Yang deket-deket aja bro. Ya, ayo dan ini di Indonesia ya sekarang. Nah, boleh. ini bisa. Di Indonesia. Dibiayai operasi plastik gratis oleh BPJS. Yuk. Andika ogah, muka gue kayak gini aja udah banyak yang naksir. Andika kangen Ben. Iya, tapi menurut gue suka sih kepercayaan dirinya. Ya. Ya, bagus. Bagus kepercayaan dirinya oke, bro. Karena kan kalau bukan kita yang menghargai muka kita, siapa lagi ya? Enggak, ini juga lagian kenapa BPJS membiayai Tapi operasi setahu plastik gua sekarang? ya, harusnya tuh BPJS tuh cuman mengcover hal-hal yang emergency. Yoi. Misalnya, kalau operasi plastik kan tidak mengancam jiwa kan? Mungkin Ngerti nggak sih lo maksud ya, gua? siapa Ya, tahu, ya, ya. siapa tahu pihak BPJS mungkin menganggap tampangnya Andika ini mengancam jiwanya. Aduh kasihan Andika punya tampang seperti itu, mengancam jiwanya, makanya dibiayain BPJS. Mungkin loh ya. Kita kan nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya Tahu. setahu gua memang BPJS itu cuma penyakit kronis. Bener. Cuman memang BPJS itu kekurangannya menurut gue yang harus diimprove sampai saat ini adalah ngantrinya, Pak. Oh. Enggak, maksud gue gini, kalau misalnya lu TBC atau penyakit kronis lain, itu kan harus langsung ditindak. Ayo deh. Kalau ngantri, Ngantri juga ya. Pak saya TBC sudah batuk darah. Sebentar masih ada 5 orang TBC lagi. Oh, bagaimana ini? Belum lagi orang melahirkan. Iya. Bayinya udah gini-gini, Iya. ntar bu, antri dulu. Yang antri duluan keluar. Nah, kalau dia mau dioperasi plastik biar ganteng, masa gantengnya ngantri? ganteng ngantri. Enggak, tapi menurut gua suka kepercayaan Tapi dirinya. prinsipnya Andika Suka, masuk suka. akal. Oke. Ya, tapi gua mau nanya deh. Apa? Mumpung lagi di bulan puasa kan. Setahu lo aja. Operasi plastik tuh boleh nggak sih sebenarnya? Setahu lo aja. Setauku. Jadi lo nggak sotoy. setahu lo Kalau merubah ciptaan itu nggak boleh. Tapi kalau menyembuhkan boleh. aja. Oh, misalnya Misalnya ada kutil di sini gede Iya. atau ada tumor, mohon maaf ya. Kan harus dibedah plastik. Ya iya dong. Masa ditambahin satu lagi ya? Biar balance. Iya. Nggak. Dia nggak ngerti konsep. Dia nggak ngerti konsep. Udah datang nih ke dokter. Dokter saya ada tumor sini. Ya mau ditarik kan? Enggak, ditambahin lagi sini biar seimbang. Bukan goblok. Kalau Bukan- tumor tuh bukan ditarik, gitu. bukan Ya. diseimbangin. Iya. Kalau yang begitu-begitu apa namanya? Boleh, kayak aku tahu ya. Oh. Tapi misalnya hidung PC kan nggak mengancam nyawa. Sekali lagi kalau Anda merasa hidung PC mengancam nyawa, ya mungkin dengan ditambahin jadi boleh. Berarti kalau misalnya nih kita kecelakaan terus ada codet di sini gede Ya. banget, itu kan jadi rusak. Kalau Ya. diperbaikin nggak apa-apa. Kalau diperbaikin kan dibalikin ke bentuk semula. Iya, Kalau iya. menurutku ya, setidaknya menurutku nggak apa-apa. Oh. Gitu kan juga karena boleh. gigi itu kalau Kan buat baca Al-Quran tuh biasanya tuh nenekku bener tuh kayak gitu. gimana? Enggak untuk baca ayat, enggak, Iya. pelafalan. Oh, pelafalan. pelafalan. Iya, Oh iya. iya, kan dibalikin. Soalnya kan iya ada orang yang pelafalannya, ada yang nggak bisa bersiul karena bentuk rahang, bener. Iya, Iya, boleh. berarti mungkin di situ ada untuk menuju kebaikan gitu. Iya, iya. Bukan hanya demi kepentingan kecantikan. Kayak hidung dimancungin, pipi diterusin itu kan mungkin demi kecantikan, itu yang kabarnya tidak boleh. Oh. Anda jangan memancing-mancing hukum Enggak, dong gue di sini. soalnya penasaran. Berarti sekarang paling enggak gue udah ngerti. Yang penting kalau untuk menyembuhkan nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. bukan untuk keegoisan dia untuk mempercantik dan lain-lain. Sudah, aku kurang mancung, aku mancungin lah. Ditarik kan mancung sini, wah, tapi belakangnya mendem. Jadi ininya ngikut, yang ini jadi tarik, ininya mendem. Ya, kan menghayal nih bangsa. Enggak ntar dulu nih. Kita dari tadi bahas berita ini. Iya. Ente tahu nggak sumber beritanya dari mana? Mana? Kopet News.
Ente cari berita yang bener dong. Pantesan ada yang aneh, apa masa BPJS begitu? Iya, ini pasti Kopet bercanda, ini News bercanda apaan? doang ini, Bro. Kopet News. Ada Yang di- nge-like saja 72 bangsat. Next. Udah nggak jelas jurnalis kita nih bangsat. Next. Cek dulu dong. Yang penting nih, yang lebih masuk akal loh. Masuk akal. Iya. Yuk. Aktivis hit Aktivis sitpos. pos. Kayaknya sih oke nih, rebel ya. Jadi ini kan lagi bulan Ramadan ya. Ya. Bulan Ramadan. Nih Fitri Tropika dipuji suami pintar bikin mie instan dan air hangat. Tapi emang susah, Bro. Susah, Bro. Bisa Enggak, menurut gua bikin mie instan ada susah. orang yang menganggap ini sarkasme. Tapi Oh, kalau menurut ya. gua kita kan nggak tahu di rumahnya Fitri Tropika masaknya menggunakan kompor apa. Kalau menggunakan kompor elektronik memang menghangatkan air mudah. Mudah. Tapi kalau apinya yang ini, Bro, Kayu. menghangatkan air berat dong. Kita kan nggak tahu. Masa Fitri Tropika rumahnya masih begini bangsat? Ya dia Tropika namanya doang. Loh. Hidupnya bukan jadi primitif. Fitri Tropika nama suaminya Irfan Primitif. Enggak Enggak, dong. oh, Ini nggak iya. masuk akal nih. Tapi juga ini bikin mie instan kan, nih gua kasih tau mana lebih enak. Kenapa mie instan di warteg lebih enak daripada mie instan buatan sendiri? Aku tahu jawabnya. Apa? Kenapa? Karena kita lebih suka kalau dilayani kalau aku. Tapi Kalau aku begitu. Enggak, Karena katanya airnya banyak. dikasih susu. Hah? Di mie instan di warung kok. Nggak Gak Kalau Fitri percaya. Tropika dapurnya begini. Gak percaya. Ada yang begitu tapi nggak Dikasih semuanya. susu, bro, Nggak makanya lebih semuanya. enak, bro. Terus airnya beda. Airnya enggak, airnya pakai air bekas yang mie sebelumnya itu. Lah, Enggak kan? kalau pakai air mie yang sebelumnya pakai apa? Nah, itu kuahnya nanti dikasih air biasa. Oh, Jadi- gitu. jadi air-air yang sebelum-sebelum tuh nyerap di Oh iya minyak benar. ini. Jadi kaldunya dia Iya. direbusnya pakai air bekas mie. Iya. Tapi habis itu mie-nya diambil, Ambil, dikasih pakai wah, air biasa. iya. Oh, makanya rasanya lebih enak. Iya. Oh, berarti kalau gitu buat temen-temen nih, kalau lu buka puasa pakai mie rebus, air rebusannya jangan dibuang, bro, simpen aja. Kalau itu kalau bisa itu yang dibagi-bagiin ke sahur on the road. Sahur on the road. Kuah mie bekas. Enggak, tapi kalian. gue juga bener sih. Kita lebih suka dilayanin sih. Ya, aku sih lebih suka dilayani, lebih santai Iya, iya. gitu. Jadi ngerasa nggak repot. Tapi satu yang berat dari bikin mie itu adalah kalau nggak punya gunting, Pak. Iya, iya. Inti pernah Belahnya susah Waduh, banget. belahnya itu tantangan, Iya, iya. bro. Sampai minyak Yang ke minyaknya tangan tuh, yang gitu. minyaknya. Aduh. Iya, Banyak iya, orang iya, iya. bunuh diri gara-gara itu. Tapi gue lebih suka makan mie nggak direbus. Kalau mie rebus itu gue dihancurin kayak anak mas, tau nggak? Iya. Dihancurin, Apaan taruh. anak mas? Lu nggak tahu mie anak mas? Mie Indomie dihancurin, ditaruh di mangkok, terus kasih bumbu, Oh. terus minyaknya dikasih digini-gini. Tapi berbahaya itu katanya. Emang iya? Jadi ini kabarnya ya. Kalau Indomie atau mie Ini instan kabarnya ya, tolong diklarifikasi nih Oke. mas kabarnya. Jadi kalau air rebusannya itu kalau bisa jangan di ini karena ada lilin-lilinnya kabarnya begitu. Jadi, oh iya benar pakai Jadi air ini baru. air direbus ya. Mie-nya itu diangkat. Iya. Nah, buat kuah yang diminum itu pakai ini. Air yang lain. Air baru karena masih mengandung lilin. Iya, Makanya iya, di iya. Madura kalau mati lampu bakar mie. Bukan lilin itu dong. Bukan lilin itu ya. Next. Bukan dong. Lagian dibaca berita juga sumbernya nggak jelas. Fitri Next. Tropika. Yang lain? Yang lain apa iklan? Udah iklan aja ya. Ya udah bang, boleh Iklan deh, aja. iklan aja deh. Oke. La 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 la. Aku suka sekali main drone, main drone. Ini apa ini? Tretan Muslim. Ini kali ini kita nggak cuma iklan Joki. Saya mau pamer dengan kekayaan saya yang terbaru. Apa itu? Adalah drone Joki. Oh, Drone ini aku beli bukan bikin video, bukan bikin main Tapi ada kameranya ya? adventure, bukan. Ini hanya aku gunakan untuk melihat kemacetan Joki. Jadi kalau macet kan kita penasaran ada apa di depan. Aku setel aja drone ini. oh. Pas Tapi balik dia ngasih tahu. iya. Ada angkot. Tapi gue juga pernah dulu sebelum lo beli ini gue udah punya drone. Apaan? Waktu lagi macet, Iya. wah macet ada apa? Gue lepas kan. Ya. Terus begitu ada apa? Ada drone lagi, jadi orang-orang pada lepas drone bro. Terus di langit tuh drone-nya ngadu bro. Ngadu gini, terus ada drone yang jatuh dikejar anak-anak kecil. Serius gue nggak bohong bro. Udah canggih-canggih drone iklannya ceritanya begitu nggak masuk akal. Di Coki nggak masuk akal udah. Nggak ngerti ini. Bener bro. Masa drone diadu bangsat? Ada bro, kalau drone. Tapi ini mah lo beli harganya berapa nih drone? Ini 900.000 bro. Oh berarti emang rata-rata drone harganya segitu. Benar. Ini Drone jaraknya berapa? 70 meter ya? Ini kalau nggak salah. 70 meter. 70 meter. Bener. Oh. Ini bisa ngasih tahu ini apa depan ada macet enggak. Hmm. Ini juga
Tapi gawat kalau semua orang Jakarta punya drone ya, yang gue bilang tadi. Oh. Begitu macet semua kan ngeluarin ini kan. Macetnya gara-gara main ini semua. Polisinya bilang, Bapak sadar nggak ini sudah lampu hijau? Ayo dong jalan. Bentar dong. Mas, saya mau lihat di depan. Saya mau lihat ada apa. Ya ada lu Bang. Lu menganjurkan orang lu. Iya, sorry. Enggak, batal lah iklannya batal. Tapi nggak apa-apa. Kan yang nonton nggak mampu beli. Oh iya. Drone. Drone Isin bisa memantau kemacetan Anda dan menggantikan polisi lalu lintas. Hah? Enggak gitu. Tidak jadi yang tadi. Nah, jadi Bapak Taretan Muslim, ternyata detut ini juga terbagi jadi beberapa golongan. Oh, kenapa? Intinya adalah detut itu adalah orang yang tidak bekerja, Oh gitu. yang tidak berguna. Benar. Tapi ternyata detut ini juga ada beberapa golongan. Satu adalah yang baru di PHK. Jadi dia masih ada uang tabungannya. Masih mending ya. Masih mending, dia Yoi. masih ada uang tabungannya, tapi baru-baru ini di PHK. Itu dia detut yang masih tahap-tahap awal. Benar. Nah biasanya kalau detut yang masih tahap-tahap awal ini diagnosanya adalah dia masih gelisah, belum merasakan kenyamanan bro, Yeah. karena dia dari kerja tiba-tiba Terus, di PHK yeah. kan, dia masuk aduh bagaimana aku, jadi belum terjebak dalam kenyamanan. Benar. Yang kedua adalah ini detut berkepanjangan, yang sesudah dia di PHK tidak mendapatkan pekerjaan, lama-lama yang awalnya gelisah dia nyaman Nyaman ya? dengan pengangguran itu gitu. Yoi. Yang awalnya aduh aku harus bikin CV, tapi lama-lama Lama-lama berdamai ya. berdamai. Bro, berdamai dengan pengangguran. Berdamai dengan aduh nganggur ya udah berdamai. Jangan bahaya ini ya. Nah ini yang udah cukup akut. Akut berarti ya. Tapi belum terlalu akut. Ada lagi yang lebih parah. Yang lebih parah itu adalah dia dari lulus kuliah memang nggak nyari kerja bro. Jadi dia belum tahu kerja itu apa ya? Belum tahu dia kerja itu apa. Jadi dia udah paling akut. Nah tapi ada detut yang elit. Detut elit ini adalah dia nih kebetulan aja lahir di keluarga orang kaya. Oh, iya. Jadi dia dapat warisan Iya. apa segala macam. Tapi sebenarnya kalau harta orang tuanya diambil, dia sama masyarakat. Dia detut juga ya. Detut juga gitu. Tapi ketolong sama harta orang tua. Terus ada lagi detut yang lebih parah? Nggak ada, udah cuma itu doang sih. Sementara ini gue baru nemu itu. Yang bahaya kalau dia udah pengangguran Ya. dalam keluarga miskin lagi. Nggak tahu diri. Itu gimana? Nggak ketolong. Iya. Dan ternyata kita kan ngomong detut. Iya. Kalau kita Google Translate. Oh ini benar, sumpah ini benar. Coba lo cek. Benar, itu ada detut tuh artinya orang yang tidak berguna. Padahal saat kita bikin istilah detut ya ngasal aja. Ya Iya, detut iya. itu nggak berfungsi kayu mati. Ternyata di Google Translate Iya, sudah menyetujui Anda bahwa Anda tidak berguna. Betul, bro. Bukannya evaluasi diri ya. Iya. Malah bikin komunitas. Nah, jadi buat teman-teman kita nih, viewers kita yang di bawah yang lagi nonton ini, kalian kan memang kayaknya lebih suka berkomunitas ya, bikin paguyuban daripada mencari pekerjaan. Iya. Coba yang bukan detut, yang umat lucu dibantu dong teman-teman yang detut. Disadarin. Kalau misalnya kalian punya lowongan pekerjaan, taruh di komen kita. Yuk. Nanti kita bacain. Benar. Biasanya kan kita baca ini, apa namanya, keluhan. Keluhan. Sekarang mari kita membantu, karena ini udah parah banget Pak, mereka malah bikin paguyuban. Jadi kayaknya di episode kali ini tolong yang punya pekerjaan, lowongan pekerjaan dikasih di komen kita. Yoi. Nanti kita syuting sekali lagi, kita bacain komen-komen pekerjaan. Benar, Iya. tapi kerjaan yang benar ya. Tolong. Jangan aneh-aneh kayak kemarin kerjaan di Rusia, goblok banget. Nah, itu dia Coki, banyak lagi selain detut yang Jakarta, Bogor, Ciamis, ada yang komen detut Yaman katanya, Bro. Dari Yaman ada detut. Itu kan melucu itu. Dari Yaman. Dan soalnya kita kenapa concern dengan pengangguran? Soalnya data pengangguran makin meningkat, Bro. Oh iya. Jadi Fahri ada Senin 6 Mei 2019. Silakan Coki dibaca, Coki. Jadi ini dari sumbernya apa nih? Detik Finance. Detik Finance. Oh, percaya namanya aja finance. Yoi. Ya, berarti yang berhubungan dengan keuangan. Benar. Jadi ternyata menurut Detik Finance, beritanya keluar tanggal 6 Mei 2019. Yoi. Pengangguran paling banyak itu ada di Jawa Barat, mencapai 527.000 orang. 527.000 Di Jawa orang. Barat. Di Jawa Barat. Jawa Barat. Ini yang terdaftar, yang belum terdaftar pasti lebih banyak lagi. Kenapa kira-kira kok Jawa Barat banyak penganggurannya? Nah Coki? itu harus kita teliti lagi lebih jauh. Saya nggak tahu alasannya kenapa di Jawa Barat banyak penganggurannya. Tapi ada sebuah fakta menarik juga, Pak. Kenapa? Tapi saya tidak tahu apakah ini berkaitan atau tidak. Apa ada fakta apa, Coki? Jadi Jawa Barat itu adalah wilayah di mana orang-orang paling banyak mendukung 02. Jadi maksud Itu kan dua fakta yang berbeda. tidak berhubungan ya? Kita tidak tahu apakah berhubungan atau 02 adalah paling banyak tidak. Salah satu kantong suaranya di Jawa Barat. Iya. Dan di Jawa Barat juga banyak pengangguran.
Kita tidak tahu apakah itu berhubungan. Maksud Anda pendukung 02 pengangguran? Kan saya tidak bilang. Enggak, Cuma ya? ada 2 fakta doang. Oh. Apakah berhubungan saya tidak tahu. Bisa Anda simpulkan sendiri. Silakan dicari. Perlu data lagi. Tapi Anda tahu kan maksud Coki apa? Kenapa itu kabur? Nggak, dia sendiri kan? Ini data pengangguran, kenapa Anda bawa-bawa pendukung 02 terbanyak di Jawa Barat? Enggak, Pasti itu- Anda ngubung-ngubungin kan? Tidak, harus dicek lagi datanya. Pendukung 02 banyak pengangguran gitu maksudnya? Tidak, aku tidak bilang seperti itu. Oke Oce, bubar. Sisa semangatnya doang. Wah. Sampai ketemu lagi di pengen siaran, pengen Coki, pengen buron.